Selamat malam guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan coba untuk menelusuri jejak leluhur yaitu Tumenggung Surono yang berada di daerah Trayu guys ya. Oke guys, kita langsung menuju ke sana untuk mengetahui lebih jelas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Ini kita sampai di punden atau cungkup keramat dari Mbah Tumenggung guys ya. Ini kita akan coba masuk untuk melihat atau makam beliau. Amin coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah cungkup atau punden beliau yaitu Mbah Tumenggung. Tumenggung Suryono Suryo Atmojo ya, atau Mbah Tumenggung. Dan ini makam era Mataram Lama guys ya, era Mataram Lama. Dan sejarah yang ada Mbah Tumenggung ini dulunya adalah berasal dari Mataram guys ya, Mataram Lama, yaitu sesudah Majapahit itu kan runtuh, kemudian Mataram Lama berdiri, termasuk Mbah Tumenggung ini yang dulunya juga Babat Yoso berada di daerah ini. Dan ini saya dengan Pak Prapto dan Mas Kamto ya. Pak Prapto nyun sewu badhe ningali cerita sekedhik tentang Mbah Tumenggung niki nggih. Kersane kangge wawasan, kersane ngertos danten. Nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge nyuwun ngapunten Kang Kathah. Niki sejarah Desa Trayu. Nggih. Zaman dulu Simbah Tumenggung Surono niku angsal tugas saking raja untuk mengamankan Kadipaten Kendhil. Setelah selesai, Simbah Tumenggung Surono pulang. Nah, setibanya di telatah Desa Trayu ini, dulu Desa Trayu ini sangat-sangat rawan. Yang ada di sini dulu manusia yang tanpa kencat itu namanya apa itu namanya? Oh, kados niku napa namine? Kados siluman nggih berarti Pak nggih, siluman. Berarti yang manusia tanpa gadungan nggih. Ya, gadungan itu. Gadungan nggih. Dulunya di sini tempatnya gadungan semua. Nah, Simbah Tumenggung Surono tidak serontok dengan keadaan yang ada di Salam ini. Kemudian Mbah Surono itu bertempatan di sini. Kemudian yang gadungan itu disingkirkan, suruh pergi dari telatah Desa Trayu ini. Ya, terjadinya di Desa Trayu ini yang pertama kali yaitu Simbah Tumenggung Surono Suryo Atmojo dari telatah Mataram ya. Mataram Lama. Nah, Mataram Lama itu dia mendapat mandat untuk mengamankan Kadipaten Kendhil, bukan Kendal. Sekarang Kendal, kalau dulu Kendhil. Itu kadipatennya di Kaliwungu, itu masih di Kaliwungu. Oh, bukan di Kendal. Jadi singkat ceritanya seperti itu saya dulu ya, dari cerita dari mbah-mbah seperti itu. Silsilahnya itu saya dapat di Panembahan Solo. Oh, Panembahan Senopati ya. Ya, Panembahan Solo. Saya karena di sini dulunya ada yang tidak enak warga, saya memperjuangkan itu nggih. Memperjuangkan diri, pindah ke Solo, tanya-tanya, di situ ada sisilnya dari Simbah Tumenggung Surono Suryo Atmojo ini. Yang bertempatan di Desa Trayu, Kecamatan Singrejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Oh, terus niku Pak, napa berarti kados pertemuan antara Kanjeng Sunan Kalijaga kalih nyun sewu Mbah Tumenggung niku, berarti Kanjeng Sunan Kalijaga mungkin mengislamkan utawi mungkin memberikan suatu wejangan punapa ngoten menawi ngertos Pak nggih. Ya, sebenarnya saya minta maaf, ini cerita dari simbah-simbah yang dulu itu Simbah Tumenggung Surono sudah di sini.
Sudah wonten mriki nggih. Di sini. Nah, singkat ceritanya Simbah Sunan Kalijaga itu mau ke Pekalongan. Oh, nggih. Nah, Pekalongan di situ Simbah Temenggung Surono katanya orang dulu itu baru berjalan ke arah selatan. Nah, disitulah ada orang di situ. Nah, dia bercerita ini. Nah, dari pertemuan itu Simbah Temenggung Surono itu derek Njeng Sunan Kalijaga itu 7 hari. Oh, nggih. Ya, sebelumnya Simbah Temenggung Surono sudah katakan Islamnya Islam Jawa. Kejawen nggih. Ya, Islamnya Islam Jawa. Yang dimaksud dengan Islam Jawa saya tidak tahu. Nggih. Yang penting sudah Islam tapi Islamnya Islam Jawa. Masih menguri-nguri kebudayaan Jawa nggih, ngoten nggih. Ya, terus kemudian itu Simbah Temenggung pulang ke desa Trayu niki nggih. Kemudian Simbah Sunan Kalijaga mau ke Pekalongan sana. Setelah di pertengahan jalan itu yang namanya Gunung Kendil. Nah, kita cerita Gunung Kendil. Nggih. Di situ ada perkampungan katanya itu dari orang-orang dulu yang saya mencari informasi itu di situ ada yang namanya katanya itu Simbah Temenggung Surono itu mau masak. Tapi orang di situ tidak mau kasih beras atau makanan itu. Nah, di kemudian hari itu Simbah Temenggung bilang itu ada kendil jongkleng isinya beras. Nah, itu dikatakan sumben rejang zaman Simbah Sunan Kalijaga itu bilang ini dadine gunung Kendil. Jadi sebelum adanya Kendal itu Kendil rumiyin nggih. Itu singkat cerita dari saya. Kalau ada perkataan yang tidak betul bahkan tidak pas untuk saudara-saudara, ini cerita dari leluhur yang getuk saya tular nggih Pak nggih. Getuk tular ke saya itu tidak tertulis, cuma itu cerita. Dari cerita nggih. Nah, yang di Desa Trayu ini yaitu yang saya temui itu yang namanya Mbah Abu, rumahnya di belakang masjid ada Desa Trayu. Oh, nggih. Saya pertama minta itu bagus ceritanya seperti itu. Terus menawi niku Pak, di sini kan buatan cuma setunggal makam nggih. Nah, kalau ningali kok wonten beberapa makam niku termasuk napa mungkin abdi dalem utawi keluarganipun nyuwun sewu Simbah Temenggung. Niku kemungkinan niku penderek ya Pak. Penderekipun. Penderek iki. Mungkin Simbah Temenggung Surono datang ke Kadipaten ini kan tidak sendiri. Mungkin ada pengawalnya, ada prajuritnya, rombongan lah istilahnya. Nah, seperti itu. Nggih. Dan itu ya cerita sedikit dari Pak Prapto, karena yang selaku menguri-nguri makam dari Simbah Temenggung Surono Surya Atmojo Pak nggih. Itu di daerah Trayu guys ya, dan itu ada sejarah yang memang tidak terurus, tapi sejarah itu bisa dibakukan karena zaman dahulu tidak ada media, juga tidak ada alat-alat untuk mengesahkan suatu pendapat atau suatu sejarah ya. Jadi getuk tular itu merupakan tradisi atau cerita yang memang bisa diyakini dan bisa tidak, tapi legenda atau mitos yang berada di masyarakat itu sebenarnya 90% ada kebenaran setelah dicek melalui sebuah ilmu pengetahuan juga. Kemudian bukti yang ada sampai Pak Surono sendiri juga ngecek sampai ke Keraton Solo nggih Pak anu nggih, Pak Prapto nggih, Panembahan Suropati, dan mungkin ada Gandengeret mungkin kalau disisilah sampai ke atas bisa sampai ke Amangkurat 1 nggih. Ya, Pak nggih, sampai ke Amangkurat 1, Amangkurat 2, 3 sampai ke yang paling atas Senopati nggih. Dan itu bisa kita lihat tadi adalah makam dari beliau, yaitu leluhur atau punden atau tunggul dari Desa Trayu sendiri dan sejarah yang ada, karena Desa Trayu sendiri itu banyak makam-makam tua juga yang berada di sekitaran Desa Trayu. Dan coba kita akan jalan-jalan untuk mengetahui apakah masih ada makam atau mungkin sudah diratakan dengan tanah, karena zaman dahulu mungkin hanya mereka yang memiliki kelebihan atau kelebihan ilmu atau keluian yang bisa makamnya bisa ditemukan oleh generasi berikutnya atau generasi modern dan anak cucu atau keturunan-keturunannya. Seperti itu guys. Coba guys kita akan jalan-jalan. Terima kasih nggih Pak Prapto nggih, kula tak lampah rumiyin nggih. Iya. Ini guys ya, ini adalah area dari area dari makam Simbah Temenggung, dan di sini ada beberapa makam guys ya. Dan ini bisa kita lihat di sini ada makam juga ya. Ini adalah makam era Mataram lama guys. Kalau kita lihat di sini Amit Mbah nyuwun sewu nggih.
Assalamualaikum ahlil ghaib. Ini adalah era Mataram lama guys ya. Bisa kita lihat di sini adalah dengan ciri khas godo, cuman dengan godonya berbeda. Jadi kita akan coba untuk ke sini. Dan di sini juga ada makam guys, ada beberapa makam juga, yaitu makam lama. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 makam guys di sini ya. Ada 7 makam. Mungkin sampai ke arah sini juga ada makam juga guys ya. Jadi di sini dulunya adalah makam guys di sini, karena ini juga bekas bangunan juga mungkin ya. Di sini ada makam, ada 7 makam. Mungkin dulunya adalah penderek dari Simbah Tumenggung Surono guys ya. Dan tadi ada cerita dari Pak Prapto tentang kisah Tumenggung Surono yang merupakan punden atau tunggul di daerah Trayu ini sendiri, dan makam beliau berada di sini. Sekarang sudah dibangunkan cukup dan sudah diururi, dan mungkin di sini adalah tempat dari para pengikut atau pengawal dari Simbah Tumenggung Surono, karena Simbah Tumenggung Surono juga mendapatkan tugas dari kerajaan untuk mengamankan daerah yang namanya yaitu Kendil waktu itu guys ya. Dan di situ dulunya ceritanya itu banyak gadungan dan lain sebagainya yang mungkin mengganggu manusia yang ketika lewat atau seperti itu guys ya. Nah seperti itu guys ya. Dan ini bisa kita lihat di sini ya, ini ada punden beliau. Oke guys, kita cukup sekian dulu guys ya dari makam Simbah Tumenggung Surono Suryoatmojo, yaitu legenda atau punden atau tunggul dari kerajaan Mataram lama yang ditugaskan untuk mengawal daerah Kadipaten Kendil atau sekarang jadi Kendal ya. Dulunya pemerintahan berada di daerah Kaliwungu guys ya. Oke guys, kita cukup sekian dulu guys ya. Nanti kita akan sambung lagi tempat yang lain. Tetap jaga kesehatan selalu, jangan lupa untuk lindungi keluarga. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki rahmat juga hidayah serta kesuksesan bagi kita, yaitu dunia akhirat guys ya. Oke guys, kita cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.